Shalom Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Saudara, sadarkah bahwa kita semua ini unik? Sama seperti setiap bagian tubuh fisik kita itu berbeda-beda. Ya, tubuh fisik kita kan berbeda-beda. Dengan fungsinya juga yang berbeda-beda. Karena itulah kita semua ini terlihat berbeda. Saudara dan saya, kita masing-masing punya temperamen yang beda. Kita punya kemampuan yang berbeda. Dan kita punya bakat-bakat yang berbeda pula. Tapi, si iblis itu seringkali mencoba membuat kita merasa ada yang salah dengan diri kita. Ketika kita melihat, kok saya nggak sama ya dengan orang-orang lain? Kok saya berbeda ya? Iblis mencoba membuat kita ada yang salah dengan diriku. Tapi begini Bapak Ibu, bayangkan jika ada seekor ikan yang ada di antara sekumpulan monyet. Si ikan akan merasa sangat tidak berguna. Ya kan? Ikan naik pohon dia nggak bisa. Bahkan berjalan di darat pun ikan susah. Dia harus lompat-lompat. Karena dia nggak punya tangan dan kaki. Ikan akan merasa dirinya sangat tidak berguna. Dan si ikan akan putus asa seumur hidupnya. Dia menyesali bentuk siripnya yang tidak bisa dipakai untuk memanjat pohon. Dia akan menyesali bahwa dia tidak punya kaki untuk berjalan. Ikan akan hidup sangat menderita karena tidak memiliki apa yang monyet miliki. Tapi jika pada akhirnya ikan mengetahui keunikan dirinya, bahwa dengan siripnya, dengan bentuk tubuhnya, ikan akan sangat gesit bergerak dalam air. Dan tidak ada seekor monyet pun yang bisa menandinginya. Saya percaya bahwa ikan akan sangat mensyukuri keberadaan dirinya. Ikan akan bersyukur bahwa dia hanya punya sirip. Dia nggak punya kaki, dia bersyukur punya sirip. Siripnya membantu dia dalam berenang. Dia akan bersyukur bahwa dia punya sisik di kulitnya. Bayangin kalau ikan berbulu, repot ya, rontok ke dalam air terus. Dia punya sisik, dia punya insang. Dia akan mensyukuri setiap bagian tubuh yang dia punya. Karena dia tahu keunikannya membuat dia bertahan dalam air. Saudara, kita perlu tahu bahwa setiap dari kita diciptakan Tuhan dengan keunikan masing-masing untuk tugasnya masing-masing, tugas yang berbeda-beda. Jadi mungkin engkau tidak punya apa yang orang lain miliki, tidak apa-apa. Jika engkau tidak punya apa yang orang lain punya, bukan berarti lalu engkau ini tidak berguna. Salah kan? Sama seperti si ikan tadi. Tapi engkau harus tahu di mana Tuhan hendak menempatkan dirimu. Di mana Tuhan hendak menugaskan dirimu. Roma 12 ayat 4 bilang begini. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita punya banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Lihatlah bahwa tubuh kita pun mencerminkan itu. Tidak semua punya tugas yang sama dan bentuknya pun berbeda-beda. Padahal kita semua adalah bagian dari satu tubuh yang berbeda-beda bentuknya dan beda juga tugasnya. Kalau saudara bayangkan semua bagian tubuh berbentuk tangan, lu kan repot. Gimana tangan bisa melihat? Gimana tangan bisa mengecap makanan? Gimana tangan bisa bernafas? Nggak bisa kan? Karena itu bentuk tubuh kita beda-beda, berbentuk tangan, berbentuk mata, berbentuk mulut, lidah, gigi. Semua berbeda karena fungsinya pun berbeda-beda. Dan si iblis yang selalu hendak memprovokasi kita, sehingga kita malah merasa iri dan berusaha menjadi seperti orang lain. Padahal itu bukan tugas kita. Iblis karena dia berbuat demikian karena iblis hendak menggagalkan rencana Allah atas keunikan kita masing-masing.
Roma 12 ayat 6 bilang begini, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Kita punya karunia yang berbeda-beda sesuai dengan kasih karunia yang Tuhan berikan pada kita. Amin. Jadi hari ini, jika engkau ada yang merasa minder, yang merasa tidak bisa apa-apa, lalu jadi putus asa, saudara, Tuhan menciptakanmu sesuai gambar dirinya. Saudara, engkau punya keunikan yang engkau belum sadari. Engkau hanya belum menemukan tugas apa yang Tuhan hendak berikan sesuai dengan keunikan yang kau punya itu. Jadi berdoalah, minta Tuhan pimpin, dan cari pembimbing rohani yang akan membantumu menemukan apa yang Tuhan sudah sediakan bagimu, apa yang Tuhan sudah tugaskan bagimu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.